Sekarang gini aja deh, buat nyelesain masalah kita. Aku mau kita break dulu. Kamu mau kita putus, Gas? Kok itu kayak mirip Adit ya? Adit. Mana Kir? Itu loh Res, itu. Masa kamu gak lihat sih dari tadi? Bahaya, Kirana gak boleh sampai tahu kalau sebenarnya Adit dirawat di rumah sakit ini. Gue harus cari cara supaya Kirana bisa gue alihin perhatiannya. Ares, gak ada Papa? Om Bram? Ayo kita pulang. Ngapain di sini? Ayo, kamu ikut sama Papa. Sekarang. Bram, kamu ini gak ada capek-capeknya ngajakin Ares pulang terus. Saya sudah bilang kalau saya gak akan ngebiarin kamu bawa dia pergi, tahu nggak? Kamu lagi. Asal kamu tahu ya, Ares tentu bakal ikut sama saya. Karena Ares itu anak saya, bukan anak kamu. Jadi saya yang jauh lebih berhak. Paham kamu? Ayo Ares, ikut sama Papa. Ayo. Ini bukan soal berhak atau nggak berhak ya. Saya nggak akan ngebiarin kamu bawa Ares. Karena saya tahu Ares kalau ikut sama kamu, dia pasti bakal dipukulin terus sama kamu. Saya tahu ya, cara mendidik kamu itu seperti apa. Emang kapan saya nggak pernah nyiksa dia? Dari kecil, dia udah saya asuh dengan kekerasan. Jadi nggak heran kalau saya berani mukulin dia. Kamu siapa, ha? Berani ngatur-ngatur saya? Hah? Jadi selama ini Ares dapat luka-luka itu dari papanya? Gak nyangka aku. Bram, bisa-bisanya ya kamu bangga dengan ucapan kamu itu. Kamu nggak pernah mikir pakai otak kamu, ha? Apa yang udah kamu lakuin itu udah masuk ke dalam hukum pidana, tahu nggak? Saya nggak peduli. Ares, ikut Papa pulang sekarang, atau kamu nggak akan bisa sekolah dan nggak akan ketemu lagi sama Kirana. Ayo cepat. Aduh, gimana ini? Papa ngasih pilihan lagi. Gue nggak bisa milih salah satu dari pilihan itu. Gue harus kayak gimana? Ares, kamu jangan pergi sama papa kamu. Dia tuh jahat. Dia nggak akan bisa ngedidik kamu dengan benar. Lebih baik kamu ikut sama saya aja. Gak usah sama dia. Gue harus milih. Oke, Pak. Ares setuju buat ikut sama papa. Tapi Ares minta waktu sebentar aja buat ngobrol sama Kirana. Kamu dengar kan? Dia mau ikut pulang sama siapa? Ares, apa kamu yakin mau ikut sama papa kamu? Ya Om, sudah. Kalau ada apa-apa telepon Om ya. Karena Om akan selalu ngejagain kamu. Om gak akan ngebiarin kamu dipukulin lagi sama orang jahat ini. Stop ikut campur urusan kita. Ayo Ares. Begitu saya pamit dulu ya Om. Permisi. Saya juga pamit ya Om. Permisi. Sialan, dia menang lagi. Awas kamu Bram, saya nggak akan ngebiarin kamu ngapa-ngapain anak saya. Siapa lagi nih? Saya lupa ada janji sama Pak Broto. Udahlah. Ya sudah, kalau gitu Papa tunggu di mobil. Jangan lama kamu ngobrol sama dia. Kita harus pergi. Oke, Pak. Nanti Ares nyusul sana. Ares, jadi selama ini kamu dapat semua luka yang ada di tubuh kamu waktu itu tuh dari papa kamu. Itu semua ajaran papa kamu. Kenapa kamu gak pernah cerita sih sama aku? Kirana, kamu gak usah sekhawatir itu sama aku.
Lagian itu udah lalu. Sekarang aku udah besar, aku udah bisa jaga diri aku sendiri. Kamu gak usah khawatir ya. Ini bukan soal itu, Res. Aku pengen kamu jujur sama aku. Bener papa kamu yang ngelakuin itu? Jawab, Res. Iya. Sekarang udah enggak kok. Jadi kamu gak usah khawatir ya. Aku baik-baik aja kok, sayang. Ya ampun, kenapa sih papa kamu jahat banget sama kamu? Aku gak tahu kalau selama ini luka-luka yang ada di tubuh kamu itu karena papa kamu. Kalau aku tahu, pasti bakal marah banget sama papa kamu. Res, lain kali kalau kamu kenapa-napa gara-gara papa kamu datang ke rumah aku aja ya. Biar aku yang ngobatin kamu. Iya sayang, aku pasti bakal datang ke rumah kamu buat ngobatin luka-luka aku. Ya udah, sekarang kita pulang yuk. Udah mau sore soalnya. Yuk. Udah, ayo. Yes, iya. Adel, sini bentar nak. Papa mau bicara. Ada apa sih, Pa? Manggil-manggil terus. Kenapa? Loh, kok kamu belum siap-siap sih? Kan Papa udah bilang kalau hari ini bakalan ada tamu. Udah, cepat sekarang kamu siap-siap. Sebentar lagi tamunya mau datang ini. Ayo. Oh iya, Papa kan udah bilang ya. Emangnya siapa sih tamunya, Pa? Sepenting itu kah sampai aku harus dandan segala? Udah, cepat sekarang kamu siap-siap. Yaudah, ya. Udah siap-siap dulu. Ya udah, jangan lama ya nak. Soalnya teman Papa udah di jalan katanya. Sebentar lagi sampai. Ya, Pa. Ada belum tahu kalau keluarga yang saya undang buat makan malam hari ini tuh keluarga dari pacarnya. Ya sudahlah. Broto, sudah datang rupanya kamu. Damian, saya minta maaf ya, saya terlambat. Soalnya tadi mobil saya mogok. Terus anak saya juga tadi nggak bisa benerin mobil. Jadi kami ke bengkel dulu sebentar. Saya minta maaf ya. Tidak apa-apa. Oh ya, anak kamu mana? Kok dia nggak ada? Oh dia di belakang. Sebentar lagi di sini kok. Nah, itu dia anaknya. Selamat malam, Bagas. Loh, Om Damian? Loh, kamu kenal sama Om Damian, Bagas? Jelas gak kenal lah. Bagas kan pacar anak saya. Apa? Jadi selama ini kamu pacaran sama anak Om Damian? Kenapa kamu gak pernah cerita sama Papi? Mari, silakan duduk. Saya panggilkan dulu Adel ya. Ya. Adel, turun dulu nak. Ini tamunya sudah datang. Iya, Pa. Adel, perkenalkan. Ini Om Broto, teman rekan bisnis Papa. Selamat malam, Adel. Saya Broto, teman rekan bisnis Papa kamu, sekaligus saya dari Bagas. Halo Om, aku Adel. Wah, saya nggak nyangka. Ternyata kamu aslinya cantik juga ya, Adel. Beruntung sekali kamu, Bagas. Bisa mendapatkan hati anaknya Pak Damian ini. Saya nggak nyangka. Ternyata anak saya bisa juga ya dapetin hati kamu, Adel. Terima kasih ya, karena kamu sudah mau menerima putra saya. Saya masih tidak menyangka kamu bisa menaklukkan Bagas, anak saya yang playboy ini. Selain playboy, dia juga anak mami loh. Maminya itu sering banget manggil dia baby boy. Karena dia sayang banget sama dia. Jadi kamu jangan heran kalau nanti kamu ketemu sama maminya ya. Sayang sekali dia tidak bisa ikut. Pasti kamu kaget kan? Kalau orang
Yang papa undang itu keluarga Bagas. Ya. Iya, Pak. Aku kaget banget. Kenapa papa nggak cerita sih, Pak? Maafin papa ya. Papa harus nggak cerita sama kamu. Sebenarnya surprise buat kamu. Pak, ada ke belakang sebentar ya. Ini teman-teman ada yang ngechat. Sebentar aja ya, Pak. Gak apa-apa kan? Ah, iya. Jangan lama-lama ya. Ah, ya. Ya udah. Mari Om, Tante. Ih, aku juga ke belakang dulu ya. Kayaknya nih Ares nelfon deh. Dulu ya. Mari Om. Nih. Oh ya. Silakan. Ah, kenapa mereka bisa barengan seperti itu ya? Ada apa ini? Ya, namanya juga anak muda, Broto. Biarkan saja. Kita berbincang saja di sini. Aduh, kira nelfon lagi. Aduh, berisik banget sih ya. Halo, kenapa Kir? Halo. Apa sih berisik banget? Gue lagi ada acara keluarga nih, ah. Gue di rumah. Emang kenapa? Aduh, sorry deh, gue bukan ingkar janji. Masalahnya gue udah lupa kalau gue tuh ada janji sama bokap gue. Aduh, sorry Kir, kayaknya gue gak bisa deh. Soalnya papa gue ngelarang gue keluar. Besok aja deh, besok kan Minggu. Oke, ketemu besok ya. Tenang aja, gue yang bakal paling dulu nyamperin kalian ke rumah pagi-pagi. What? Iya, sorry ya. Iya. Oke, bye. Yaudah besok aja. Besok kan Minggu. Oke, besok ya. Bye. Itu ada lah. Lo juga udah ajakin main ya sama temen-temen lo. Bagas? Iya. Kirana ngajakin aku keluar. Terus, kenapa lo gak keluar aja? Papa gak ngizinin aku keluar. Lo ngeliatin apaan sih? Kok dari tadi lo nunduk terus, ngeliatin ke bawah? Uang lo jatuh ya? Enggak kok, uang aku ada. Terus kenapa ngeliat ke bawah terus? Gue di sini loh. Lo kalau ngomong sama gue ngeliatnya ke wajah gue, bukan ke lantai. Kamu lupa ya, Gas? Kan kamu sendiri yang bilang kalau aku nggak boleh nunjukin muka aku di hadapan kamu. Kata kamu muak ngeliat wajah aku. Oh, soal itu. Iya, gue emang nyuruh lo buat jangan munculin wajah lo lagi di hadapan gue. Karena gue muak sama wajah lo. Gue pikir lo gak akan ngedengerin itu. Ternyata lo nurut apa kata gue. Iya. Oh ya. Kemarin pasti gue nyakitin lo kan sama kata-kata gue waktu pas di sekolah. Maafin gue ya. Gue gak ada niatan buat kasar sama lo. Gue harap lo paham sama keadaan kita. Enggak kok, Gas. Aku emang pantas digituin. Lagi pula aku yang salah, bukan kamu. Aku yang ngobrol sama Devan. Aku gak tahu diri kalau aku udah punya pacar. Seharusnya aku bisa ngehargain perasaan kamu. Ya. Dari siapa? Bukan dari siapa-siapa kok. Oh, ya udah kalau lo nggak mau ngasih tahu ke gue. Lagian juga nggak penting buat gue. Lagian tanpa gue bertanya pun gue udah tahu tuh siapa. Ternyata sampai tukeran nomor ya dah. Gak nyangka gue. Ya, mau gimana lagi? Semuanya udah terlanjur kejadian. Bahkan sekarang udah sampai tukeran nomor.
Hubungan kita rusak cuman karena ada orang baru. Gue tahu gue brengsek, Del. Gue sering ngegodain banyak cewek. Gue banyak HTS-an. Tapi salah satu dari mereka gak ada yang sampai pacaran sama gue. Tapi lo sama brengseknya kayak gue. Suka ngegodain banyak cowok. Cuman bedanya gak usah. Aku tahu kamu bilang apa. Kamu gak usah nyebutin kata itu lagi. Aku gak mau denger. Hubungan kita gak ada yang harus dipertahanin lagi deh kayaknya, Del. Karena semuanya udah bener-bener hancur sekarang. Aku mundur aja ya, Del. Aku gak bisa terus bertahan di kondisi kayak gini. Aku rasa kamu perlu introspeksi diri. Kamu beneran mau putus sama aku? Kamu yakin, Gas? Saya yakin gak yakin aku tetap harus putuskan sama kamu. Karena aku gak mungkin ngebiarin hal ini terjadi, itu aja. Aku juga gak mungkin terus-terusan capek hati melihat kamu sama dia sama-sama terus. Daripada hati aku makin terluka, makin sakit, ya udah, aku lepasin aja kamu. Kamu berhak milih orang yang kamu cinta tanpa ada ikatan apapun sama aku. Aku salah, Gas. Maaf. Udah ya, dah, kamu gak usah minta maaf lagi sama aku. Kesannya aku kayak nyiksa kamu kalau kamu kayak gitu. Aku mau ngasih tahu sama kamu. Del, jangan pernah kamu sia-siain orang yang sayang sama kamu. Dan jangan pernah kamu sia-siain orang yang benar-benar tulus sama kamu. Karena apa? Karena di saat kamu ada di titik yang paling berat, orang itulah yang pertama kali kamu cari. Karena orang itu yang selalu ada buat kamu, yang selalu ada nemenin kamu 24 jam, yang selalu siap siaga menjaga dan melindungi kamu. Dia satu-satunya orang yang bisa ngerti perasaan kamu. Maaf. Oh ya, aku cuma mau bilang, kalau kamu nanti disakitin sama orang, jangan ngadu ke aku ya. Karena saat kamu nyari aku, udah pasti aku gak bakalan ada. Karena aku gak mau lagi dengar soal kamu. Cari orang yang bisa ngobatin luka kamu ya. Kalau mau apa-apa kamu nanyain kamu ke aku gimana? Aku harus jawab apa? Oh, soal itu nanti aku bilang ke mama papa aku. Tapi kalau mereka nanyain itu ke kamu, bilang aja kalau aku gak enak badan, terus aku pulang. Aku pamit ya. Maafin aku, Gas. Aku salah. Gimana, Kir? Si Adel bisa? Adel bilang dia gak bisa kesini. Katanya sih dia ada acara keluarga gitu, makan-makan katanya. Ya, kok gak bisa sih, Kir? Gak seru tau kalau gak ada Adel, gak ada yang berisik. Ra, Nay, aku ke toilet bentar ya. Gak tahan nih, aku titip HP aku ya di sini.
Oke? Ah, yaudah. Bye. Handphonenya bunyi. Nih, mana nih? Handphone si Kirana bunyi tuh. Angkat aja kak, siapa tahu itu penting. Angkat? Masa iya? Gak sopan tahu kalau ngangkat telepon orang. Diangkat aja lah kak teleponnya. Udah deh. Loh, ini kan nomornya Aris. Tapi kok namanya bukan Aris? Apa... Telepon dari siapa kak? Bukan siapa-siapa kok. Emang gak penting ini. Gue cuma gak kenal. Ra, kok kamu megang handphone aku? Oh ini, tadi ada yang nelfon. Terus gue bingung. Kata Nela angkat aja, takut penting. Jadi ya terpaksa deh gue angkat. Sorry ya. Iya kah? Sini coba. Ayo Kir. Kok ini kayak nomor Ares ya? Tapi kenapa di sini kontaknya namanya My Love? Lo pacaran sama Ares? Itu ya. Ya. Loh, Adel? Kamu kenapa, nak? Kok muka kamu kayak gitu? Aku nggak apa-apa. Aku kamar dulu ya. Sudah. Apa mungkin gara-gara anak saya ya? Coba nanti saya tanya ke dia. Siapa tahu dia tahu. Ya. Coba saja nanti tanya pada Bagas. Siapa tahu dia tahu. Ya sudah, dilanjut. Silakan diminum tehnya. Aku gak nyangka sekarang kita putus, guys. Semua karena aku.